Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulawibo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini saya mau ngebacain komentar yang udah masuk di video begini cara memperbaiki kabel roll rusak. Di video ini kan saya nunjukin ada skrup di atas dan skrup itu bisa dibuka, dan itulah cara untuk membuka casing dari kabel rollnya. Tapi gimana kalau misalnya skrupnya nggak ada? Dari Benito Ardi yang nanya, "Bang, model kabel rollnya sama punya saya." "Bang, model kabel rollnya sama punya saya, tapi kok nggak ada skrup yang di atas seperti video. Caranya gimana, Bang?" Caranya, saya juga agak heran kenapa kok nggak ada skrupnya ya. Gini deh, kalau misalnya nggak ada skrupnya, coba cari di celah-celah itu, ada nggak skrupnya. Kalau memang bener-bener nggak ada, coba Benito Ardi, dia di situ ada segel nggak. Kalau misalnya ada segel plastik atau segel kertas atau stiker, coba diraba-raba bagian stiker itu. Ada cekungan nggak? Biasanya skrup sembunyi di baliknya situ. Dan kalau misalnya ketemu, alhamdulillah. Kalau misalnya nggak ketemu, berarti dia nggak pakai skrup. Dia modelnya pakai klip, berarti dia pakai pengunci. Nah, penguncinya itu biasanya harus kita buka menggunakan obeng pipih atau obeng minus yang kecil. Obeng yang biasanya sering saya gunakan untuk nyervis barang-barang elektronik. Mungkin kalau Benito Ardi nonton video saya yang lain, bakal bisa nemuin deh seperti apa sih obeng yang saya ceritakan itu. Obengnya bukan obeng jam, tapi obeng-obeng yang kecil gitu. Obeng minus lah pokoknya. Dia lebih besar daripada obeng jam. Nah, coba di celah-celah itu Benito Ardi agak congkel sedikit. Terang aja nggak bakal rusak, nggak bakal patah kalau misalnya memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Jadi di celah-celah itu coba masukin obeng pipihnya, kemudian agak dicongkel-congkel sedikit gitu. Kalau misalnya nanti Benito Ardi nemuin ada rongga di situ dan kelihatan klipnya, nah berarti memang cara membukanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya nunjukin pakai gambar agak repot, soalnya saya nggak punya kabel roll yang kayak punya Benito Ardi. Yang saya punya dulu atau yang pernah saya perbaiki itu pakai skrup. Gini deh, coba cara bukanya seperti Benito Ardi, nonton video saya yang lain, video remote TV atau remote AC. Bisa dicari di channel saya, lihat aja di playlist, saya udah masukin di situ kumpulan-kumpulan video-video yang ngebahas tentang cara memperbaiki remote. Nah, remote itu nggak punya skrup. Rata-rata remote TV itu nggak punya skrup. Jadi bukanya kayak mana? Bukanya harus kita congkel karena dia pakai klip. Nah, kalau misalnya Benito Ardi nemuin videonya, buka aja. Hampir-hampir mirip kayak gitulah prinsip membukanya. Tapi ingat, hati-hati, jangan keras-keras nanti dia patah. Terus apalagi ya? Ya deh, saya kasih kritik, saya kasih step by step aja cara memperbaikinya ya. Pokoknya semoga bisa ketemu cara ngebongkarnya, dan saya asumsikan udah ketemu deh tempat untuk ngebuka kabel roll itu. Nah, kalau misal kabel rollnya udah dibuka, ada beberapa hal yang penting yang diperhatikan untuk Benito Ardi nyervis kabel rollnya yang rusak itu. Yang pertama, kalau lagi memperbaiki jangan sampai kabel itu stekernya dicolokin dulu ke arus listrik 220 volt. Karena bahaya. Ini hal yang sepele pemirsa. Mungkin kejadian yang sepele ini jarang terjadi. Cuman kalau misalnya dia sekali aja terjadi, dan itu bisa menyebabkan hal-hal yang fatal yang tidak kita inginkan. Misalnya tangan kita kesetrum, atau kaki kita kesetrum, atau dia nempel di body
rak yang terbuat dari logam misalnya, itu bahaya banget. Jadi pastikan dulu kabel rollnya jangan sampai steker itu nancep di stop kontak atau nancep di colokan. Kalau udah, tes dulu pakai avometer kabelnya, ambil avometer analog, kasih skala X1. Lebih bagus lagi kalau misalnya avometernya ada lampu continuity, karena untuk bisa melihat arus itu masuk atau tidak, lebih enak lihat pakai lampu continuity, karena lampu LED-nya bakal hidup terang kalau misalnya kabel itu yang diukur nggak ada yang putus. Kalau misalnya nggak ada lampu continuity-nya, atau misalnya skala X1-nya rusak di avometer yang pemirsa pakai, jadi pemirsa harus pakai avometer dengan skala kali 10 atau kali 100, bisa gitu. Cuman kalau misalnya pakai skala kali 10 atau kali 100, itu jangankan kita buat ngukur kabel yang putus, kita pegang aja pakai tangan, jarum avometer itu bakal bergerak pemirsa, karena dia hipersensitif. Dia bisa ngecek arus yang ngalir ya, atau yang lewat di tempat-tempat yang nggak mempunyai unsur-unsur logam yang kuat seperti tubuh manusia, kayu gitu. Itu kalau kita ukur pakai avometer skala kali 100, dia bakal jarumnya bergerak ke kanan atau dia bakal aktif. Dan itu sangat nggak bagus sih sebetulnya kalau untuk ngecek kabel itu putus di dalam apa enggak, karena dia terlalu sensitif. Nanti yang harusnya itu putus tapi terbaca nggak putus sama dia nantinya. Jadi lebih baik pakai avometer analog skala kali 1 atau X1 plus. Lebih bagus kalau ada lampu continuity-nya di avometer itu. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa. Kabelnya kan ada dua ya. Biasanya kabel warna coklat atau warna abu-abu, warna coklat atau warna coklat dan warna biru misalnya. Atau biasanya ada 3 kabel warna kuning hijau, warna coklat, dan warna biru. Nah, perlu diperhatikan yang warna hijau kuning. Tadi saya ngomong hijau kuning apa enggak ya? Warna hijau kuning itu kabel ground, jadi dia harus masuk ke ground, harus nempel ke ground. Groundnya di mana kalau di stop kontak yang seperti ini? Ini kan colokannya ada beberapa model ya. Ada yang kaki 3, ada yang kaki 2. Tapi stekernya itu kaki 2. Artinya ground yang di stop kontak ini percuma juga, dia nggak kepake pemirsa. Dia cuman apa tuh namanya, converter aja. Cuman converter aja ini. Converter dari kaki 3 ke kaki 2. Maaf pemirsa, saya batuk. Cek kedua atau ketiga kabel yang ada di kabel roll itu putus apa enggak. Kalau misalnya bagus, nggak putus, nanti tinggal perbaiki aja, tinggal sambung di posisi yang seharusnya kawat tembaganya itu tersambung. Kalau misalnya putus, ya diperbaiki pun percuma ya, karena kita harus ganti kabel. Artinya kita beli kabel meteran aja. Beli kabel meteran, beli kayak berapa meter, 5 meter kayak gitu. Pokoknya yang sesuai lah, yang muat sama kabel roll ini. Kalau belinya terlalu panjang, digulung pun nggak masuk juga ke sini ya, jadi percuma. Terus lampu, ya lampu itu kan saklar ada lampunya ya. Biasanya kalau masangnya bener, lampunya tuh bakal hidup. Kalau misalnya masangnya nggak bener, lampunya bakal mati. Kalau misalnya nanti Benito Ardi jumpain kasusnya seperti itu, komentar aja lagi nanti biar saya kasih tahu, biar saya pandu dari jauh dari channel Teknisi Digital, supaya Benito Ardi bisa memperbaiki itu dengan syarat harus hati-hati, harus mempunyai pengalaman dalam bidang elektronik atau listrik, karena saya nggak merekomendasikan buat Benito Ardi kalau misalnya nggak punya pengalaman, nggak punya pengetahuan di bidang elektronik dan listrik untuk memperbaiki
peralatan-peralatan elektronik dan listrik, karena itu sangat berbahaya sekali. Dan juga biar teman-teman yang nonton video ini tahu gimana cara memperbaiki kabel roll yang nggak punya skrup atau yang nggak dilengkapi skrup untuk buka casingnya. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman yang pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.